Audio Jungle. Audio Jungle. Wa mu'taqadu ahli sunnati ja'alanallahu minhum bifadlih. Keyakinan ahlu sunnah, mudah-mudahan kita termasuk di antara golongan ahlu sunnah. Bifadlihi, dengan keutamaan Allah subhanahu wa ta'ala, annahu la yakunu kainun saghirun wala kabirun illa biqada'illahi ta'ala wa masyiatihi. Bahwasanya ahlu sunnah wal jamaah punya keyakinan tidak akan terjadi perwujudan yang kecil maupun yang besar kecuali atas keputusan Allah, kehendak Allah, keinginan Allah, kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Semuanya atas kehendak Allah, takdir dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wa annal ibada wa af'alahum khairaha wa syarraha khalqullahi ta'ala. Dan sesungguhnya para hamba-hamba kita semua dan perbuatan mereka, perbuatan kita hadirin, yang baik maupun yang buruk, itu semua ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, akan tetapi setelah itu, thumma ba'da dzalika, setelah itu, yutalibuna anfusahum, mereka hamba-hamba Allah ini dituntut atas diri mereka untuk bimtithali awamirillah kullal mutalabah, dituntut untuk melaksanakan perintah-perintah Allah seluruh tuntutan. Wala yurakhisuna laha fi tarki syai'in minha, dan tidak ada dispensasi bagi mereka untuk meninggalkan sesuatu dari tuntutan tersebut. Wa yahmilunaha ala tarkil manhiyat, dan mereka juga menanggung beban untuk meninggalkan larangan. Wa ala ijtinabiha ra'san, dan juga untuk menjauhi larangan tersebut sama sekali atau secara total. Jadi bukan hanya kita disuruh meyakini semuanya dari Allah saja hadirin. Memang betul manusia diciptakan oleh Allah, perbuatan manusia Allah yang menciptakan. Tapi manusia dituntut. Lah Bib, kan memang kabeh sing Gusti Allah takdir. Kita masuk surga neraka Allah yang menentukan. Ngapain kita beramal? Mohon maaf hadirin. Ada yang sudah tahu takdirnya kita mau kemana? Ada yang sudah tahu hadirin? Mohon maaf, kita nggak tahu hadirin. Makanya untuk urusan takdir, qadha, ketetapan, panjenengan gak usah cari-cari. Tugasnya kita itu hamba hadirin. Tugasnya kita itu apa hamba? Ikhtiar, usaha, melaksanakan perintah dan meninggalkan larangan. Jadi kita ini udah nggak usah mikir takdirnya, karena kita nggak tahu hadirin. Kita mau, iya betul, ketika itu terjadi wajib dengan meyakini itu takdir. Tapi kan kita nggak tahu apa yang akan terjadi. Takdirnya kita nggak paham hadirin. Ya. Tapi nanti ya istilahnya kita ini fokusnya kepada apa? Perintah-perintah Allah dan larangan. Sudah itu saja. Meyakini takdir tapi fokusnya kepada perintah. Kalau saya mengumpamakan seperti ini hadirin. Kayak saya bagi dua antara atas dan bawah hadirin. Atas ini urusan takdir dan kita nggak mengetahui. Kalau kita nggak tahu dan nggak bakal tahu, nggak usah kepo. Dan nggak bakal bisa tahu hadirin, karena qadha ketetapan kalau sudah terjadi ya sudah terjadi, takdir namanya, kita tahu hadirin. Tapi apa yang akan terjadi kita nggak tahu. Ya ini kita nggak tahu, nggak usah diurusi hadirin. Tapi diyakini saja cukup. Urusan kita yang di bawah apa? Ada perintah, ada larangan. Perintah kita kerjakan, larangan kita tinggalkan. Terus cukup. Nyendengan orang mumet. Pan mikir takdirnya kira-kira mesti kipan oleh rezeki beliau ya. Terus pan goletinya kepriben coba, mau carinya bagaimana? Anyon tak nunggu wangsit nisit, ning kayong durung oleh wangsit, ya nyong ora pan mangan misalkan. Nah ini repot hadirin. Wa in waqa'u fi syai'in minha badaru ila Allah taala bi taubati wal istighfar. Dan apabila mereka terjerumus ke dalam sesuatu dari perbuatan dosa atau maksiat itu, maka mereka bersegera untuk menuju Allah dengan taubat dan istighfar. Gitu saja hadirin.
Kalau jenengan berbuat dosa aja terus kita sing Gusti Allah. Akhirnya ora tobat. Paham enggak? Kalau itu jenengan melakukan dosa, cepat istighfar, cepat tobat. Ini Ahlus Sunnah hadirin. Orang terus mikir, nyong mau maksiat kayak gini, kabeh sing ngatur Gusti Allah. Iya ya. Gusti Allah Maha segala-galanya. Terus orang tobat hadirin. Tonyol be baduke. Kon sapa? Taubat istighfar. Wa in farratu fi syai'in minal awamiri badaru biqadaihi. Kalau ternyata dia meninggalkan lengah, ada perintah yang enggak sempat dikerjakan, qada. Diqada hadirin. Ya, wa tabu ilallah, taubat kepada Allah mintarihi karena meninggalkannya. Wala yahtajuna li anfusihim, jangan beralasan. Jangan membela diri untuk diri mereka atas nama Allah selamanya. Jangan bela diri selamanya hadirin. Betul, semua takdir ini wajib diajarkan. Tapi ketika jenengan berbuat salah dengan meninggalkan perintah Allah atau mengerjakan larangan, jangan sekali-kali membela diri atas nama takdir selamanya. Paham ya? Wala ya'dhirunaha bisabqil qadari. Dan jangan beralasan saya ini meninggalkan perintah atau mengerjakan larangan ini karena sudah didahului ketetapan takdir. Enggak boleh hadirin. Ya. Wala yurakhisuna fi dzalika li ahadin. Jangan memberi dispensasi kepada siapapun tentang hal ini. Kalau ada orang meninggalkan, ya Allah nyong mau mengerjakan maksiat, wis ora apa-apa takdir, jangan hadirin. Ente ngajari seperti itu. Kemudian orangnya meyakini dengan ajaran kita, ya, jenengannya sudah tobat, dia belum tobat, jenengan oleh kiriman dosa. Enggak guyonan ini hadirin. Jangan memberi dispensasi kepada siapapun. Ya, kecuali kejadian yang sudah terjadi hadirin, ada kecelakaan, ya sudah takdir. Ya, takdir supaya bom karena semuanya ada dalam ketetapan Allah. Tapi kalau sudah masalah perintah Allah ditinggalkan, larangan Allah dikerjakan, terus panarasan takdir, hati-hati. Ya. Fa innallaha ta'ala, sebab sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mensifatkan wasofa ba'du a'daihi, mensifatkan sebagian musuh-musuhnya fi kitabih, dalam kitabnya yaitu Al-Qur'an, bil ihtijaj. Mereka para musuh Allah itu pernah berargumen, membela diri dengan takdir. Tapi di sini bil masyiati, dengan kehendak Allah. Ya hampir sama hadirin, bela diri dengan takdir, bela diri dengan kehendak Allah. Tsumma angkara alaihim, kemudian Allah mengingkari mereka, dzalik atas itu semua, wa wabbahum, dan menegur mereka, wabbahum alaih, menegur mereka atas ihtijaj mereka itu, walam yakbalhu minhum, dan tidak menerima alasan mereka sedikit pun, waraddahu, dan Allah menolak alaihim kepada mereka, wa kadzdzabahum, dan Allah mendustakan mereka. Apa firman Allah? Faqala ta'ala, Allah berfirman, sayaqulul ladzina asyraku law sya'allahu ma asyrakna wala abauna wala harramna min syai'. Mereka orang-orang yang musyrik hadirin, mereka akan mengatakan, apa yang mereka katakan? Lau sya'allah, seandainya Allah menghendaki, ma asyrakna wala abauna. Kalau Allah menghendaki, ning Allah nakdirna, nyong ora bakal musyrik kok. Kalau Allah mentakdirkan saya, menghendaki kami orang-orang musyrik yang menyembah berhala misalkan, yang nyembah apa? Kalau Allah mentakdirkan, harusnya saya enggak musyrik. Pati-pati nyong nyembah berhala, nyong musyrik, berarti Allah menghendaki kami musyrik. Begitu pula orang tua kami musyrik, Allah yang menghendaki. Kayak orang-orang musyrik punya argumennya seperti itu hadirin. Punya pembelaan diri seperti itu. Ngomong sama Nabi Muhammad seperti itu. Mereka kata Allah akan mengatakan hal yang seperti itu, wahai Muhammad. Ya. Kadzalika kadzdzabal ladzina min qablihim. Kata Allah, begitu juga orang-orang yang sebelum mereka ngomong mendustakan juga seperti itu. Ya. Memang usana dedengkote hadirin. Hatta dzaqu ba'sana. Mereka akan terus berargumen sampai nanti mereka merasakan siksaan kami Allah. Nah, ya. Qul hal indakum min ilmin fatukhrijuhu lana.
katakan wahai Nabi Muhammad, sampaikan kepada mereka, hal indakum min ilmin fatukhrijuhu lana. Katakan kepada mereka Muhammad apa? Apakah di sisi mereka ada pengetahuan ya untuk mengeluarkan pendapatnya kepada kami. Coba pengetahuannya apa? Bawa sini. Allah nyuruh Nabi Muhammad, coba buktinya apa? Pengetahuannya apa? Dalilnya mereka apa? Argumen mereka apa? Ya, kemudian in tattabi'una illa dhanna wa in antum illa takhrusun. Ya, kalian tidak mengikuti kecuali kalian itu hanya mengikuti prasangka saja. Dan juga tidaklah kalian kecuali kalian hanya berdusta saja. Jadi Gusti Allah. Ente kur goroh tok. Ya kata Allah, kamu hanya bohong saja. Ya, kamu itu enggak mengikuti kecuali perasaan saja. Kalau mau mengikuti perasaan tok. Ya. Qul falillahil hujjatul balighah. Katakan bagi Allah atau Allah mempunyai hujjah yang jelas dan kuat hanya ada pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fil ayatil ukhra, dalam ayat yang lain, qala wa qala alladhina asyraku law sya'allahu ma 'abadna min dunih min syai'in nahnu wala abauna. Ini ayat hampir sama hadirin. Dan mereka orang-orang musyrik berkata, seandainya Allah menghendaki, harusnya kami enggak menyembah selain Allah, kami enggak nyembah patung. Seharusnya begitu. Wong Allah memang menghendaki kami demikian kok. Ya, kami dan juga ayah-ayah kami, leluhur kami. Wala haramna min dunihi min syai', dan akan mengharamkan ya tanpa izinnya sesuatu pun kalau Allah menghendaki. Ya, ini kata mereka ini hadirin. Apa jawaban Allah? Kadzalika fa'alal ladzina min qablihim. Begitu juga orang-orang sebelum mereka melakukan hal yang seperti ini. Fahal 'alar rusuli illal balagul mubin. Bukankah kewajiban Rasul hanya menyampaikan amanat yang jelas saja? Insyaallah akan kita teruskan pada pertemuan berikutnya hadirin. Mudah-mudahan yang sekelumit ini bermanfaat untuk kita. Maksudnya begini hadirin, kalau jenengan meninggalkan yang wajib, misal ya mudah-mudahan sih jenengan itu salahkan diri sendiri. Aja terus ngetip lakna maring Gusti Allah. Ngetip lakna bahasa apa ya enak ya? Ente orang ngerti ya. Memasrahkan kesalahan itu namanya ngetip lakna. Ya, bokat wong sing ngrongokna anak wong Jakarta terus pengen ngerti, ngetip lakna itu memasrahkan kesalahan kepada sesuatu, namanya ngetip lakna. Jangan udah ente salah bae wis. Ente dosa-dosa saja sudah, enggak usah bawa-bawa Allah. Enggak usah bawa-bawa takdir. Setelah itu ente tergelincir dosa, tobat, istighfar. Selesai sudah. Ente meninggalkan perintah, ya ente lalai, ente luput, ente maksiat meninggalkan perintah, tinggal diqodho. Jangan menisbatkan kepada Allah. Paham ya? Itu intinya hadirin. Jadi ihtijaj seperti ini pernah dilakukan oleh orang-orang kafir. Naudzubillahi min. Nasihat selanjutnya padahal saling berkaitan, cuman insyaallah akan kita teruskan pada pertemuan yang akan datang. Fa iyyaka wal iqtida'a bil musyrikin, maka jauhi kalian mengikuti orang-orang musyrik dalam ihtijaj itu, fil ihtijaj yang tadi disampaikan dalam Al-Qur'an. Jangan mengikuti dan seterusnya. Mudah-mudahan